Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kembali lagi masih bersama saya sahabat Anas dalam channel kita, channel sahabat Anas. Di sini nanti kita akan mendengarkan satu cerita salah satu anggota ya, dalam tanda kutip. Dia mengenal judi slot, judi online hingga akhirnya menggantikan SK-nya dengan hutang ratusan juta rupiah dan itu tidak cukup. Dan total hutang yang hari ini dia tanggung, sahabat-sahabatku sekalian, 700 juta rupiah. Bayangkan sahabat-sahabat. Nah, maka dari itu di sini nanti kita dengarkan bersama-sama. Ini dari channel sebelah, channel sahabat saya, channel sahabat penjudi hijrah. Nanti bisa dicek di situ, dilihat dalam live streaming di TikTok ya. Itu bisa didengarkan bareng-bareng bersama-sama, bisa kita renungi dan kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari pengalaman-pengalaman hidup penjudi yang hari ini masih berjuang untuk berhijrah ya, lepas dari jerat judi dan akibat-akibatnya. Maka dari itu sekali lagi ini mohon dijadikan satu pelajaran betapa bahayanya judi online, terutama judi slot ya, sehingga bisa merusak segalanya yang ada di kehidupan kita. Demikian sahabat-sahabat, mari kita dengarkan bersama-sama. Masalah dari judi ini maupun judi online maupun judi nyata itu bang kan udah menjarah lah dalam diri saya kan. Dari tahun 2013 sampai terakhir saya main itu judi nyatanya itu dari 2013 sampai tahun 2021 kemarin. Kalau judi online-nya itu dari 2015 sampai 2022 tahun kemarin itu bang, bulan 10 terakhir saya kalah itu uang BRI, saya minjem BRI itu sekitar 80 juta itu habis di online itu. Di judi nyata pun habis. Padahal dulu itu saya udah punya usaha, punya rumah, punya apa. Saya berbohong sama orang tua saya sendiri itu. Pas posisi saya masih bujangan bang ya. Saya punya usaha, punya apa, rumah habis. Usaha pas lagi tinggi-tingginya itu, lagi naik-naiknya. Baru mengenal namanya judi online itu habis semua. Habis semua. Dan orang tua pun sampai sekarang belum tahu gitu. Saya nggak pernah cerita bang gitu kan, saya kan malu gitu mau cerita karena saya usaha habis. Ini mohon maaf nih bang ya, saya agak-agak air mata agak ini bang ya, mohon maaf sekali ya, saya sampai berbohong sama orang tua gitu kan. Rumah habis, usaha habis semua. Berbohong sama orang tua, uang BRI saya minjem 80 juta habis, terus top up lagi minjem 200 juta habis, sampai habis semua gitu. Saya akui sampai gaji saya bang sekarang sama Raymond udah mungkin sisa cukup buat makan aja gitu sekarang. Saya alami itu dan saya pengen ada teman ngobrol gitu bang, curhat ya, seperti ini walaupun ini online gitu kan. Saya nggak malu gitu walaupun saya, mohon maaf ini kan, walaupun saya anggota gimana, tapi ya saya ingin curhat ini gitu bang, main ngobrol gini gitu loh. Habis semua gara-gara judi online itu. Nah saya mencoba untuk berhenti itu bang, tapi ya nah memang gimana ya, ambisi itu selalu ada gitu bang, tapi ya udah habis semua. Ini udah habis sampai buat makan aja gitu bang. Saya buat makan sampai, mohon maaf nih kan, buat makan aja sampai saya datang ke tempat-tempat ya bahasanya bang, saya minta, mohon maaf nih kan, ke tempat parkiran saya mintai uang gitu kan, sampai ke tempat-tempat lapak judi pun saya mintai uang, orang sabuk ayam pun saya mintai uang buat makan, buat rokok, karena gaji saya sampai udah nggak ada gitu bang. Sekarang ini jadi saya punya udah tuh pengen ngelimpahin ini gitu bang, pengen ngelimpahin ini, tapi dari dulu mau ngobrol sama siapa gitu, kita kan malu gitu bang ngobrol, biarpun sama-sama anggota gitu kita malu juga bang, anggota gitu. Takut dihakimi ya bang.
Itu dia bang, betul, takut dihakimi. Abang bilang begini kan, bapak ini anggota katanya, bukannya jadi contoh malah begini, nah ya. Takutnya kan orang tua juga kamu itu katanya, bukannya bahagia kan orang tua malah buat ini kan sengsara orang tua katanya. Usaha kamu yang kamu bangun dulu habis semua katanya, rumah kamu dulu beli habis. Saya main judi dah mungkin udah ada 10 tahun lah bang, habis semua. Main apa Kang? Saya main judi online, PKP, main slot, Zeus itu bang saya main. Terus main togel itu juga main. Kalau mainnya tanya saya main sabu ayam main dadu saya main. Semua saya main ini bang. Main kartu main. Andre udah berkeluarga lah. Saya baru menikah bang. Baru menikah kali dengan uang yang segini ya. Dengan uang yang segini ya saya usahakan gitu, karena istri saya juga kan menikah, saya menikah juga. Saya belum curhat juga sama istri saya, pun belum cerita masalah ini pun saya belum cerita. Cuman istri saya kan nanya, ini kenapa uangnya segini, ini kenapa kok potongan bank segini, ini begini. Ya saya bilang dulu paling buat bayar hutang lah dulu, buat bayar hutang, tapi kok banyak. Saya nggak berani cerita sama istri saya bang, saya nggak berani. Orang tua juga belum tahu ya Kang? Belum tahu. Tapi sempet gak orang tua tuh kayak nanya ada apa gitu? Saya sempat nanya Dari juga Kang orang Andri. tua, nanya sempat pas usaha lagi tingginya itu. Saya kan dulu pernah menyumbang juga itu bang. Pertama masuk tentara menyumbang, baru buka toko, usaha toko grosiran. Saya sempat bagus gitu bang, tapi setelah mengenal judi itu habis semua. Di rumah apa habis, tuh orang tua nanya kenapa uangnya kemana. Saya alibi saya, uangnya saya pakai usaha di tempat lain. Begitu ya, setiap orang tua nanya itu pasti bilangnya begitu. Posisi orang tua mah di Bandung ya Kang? Orang tua di Bandung, di kota. Ninggalin utang total berapa Kang? Kalau boleh tahu. Tinggalin utang saya sekarang ke bank aja. Terakhir saya pinjam itu 200 juta itu buat ke bank. Kalau untuk di luar itu sekitar hampir 500-an. Total sekitar 700-an. Saya juga pernah itu bang. Setelah terakhir saya bulan 11 itu bang, saya pernah minum racun tikus gitu bang. Saya kan mungkin sudah 4 kali saya mau pindah dinas itu bang. Mohon maaf bang ya, karena mungkin kasus uang juga bang. Saya sudah 4 kali saya pindah dinas itu bang, pindah batalion terus bang. Sudah 4 kali saya pindah dinas terus. Mungkin karena uang juga, terakhir saya bulan 11 kemarin karena udah terlalu berat kali hutang kiri kanan. Padahal saya sudah menikah itu bang. Istri saya sedang hamil, tapi saya udah sempet saya itu bang membuat Indomie pakai racun tikus itu. Sempat saya itu, sumpah demi Allah lillahi ta'ala saya itu bang. Saya makan itu bang. Hutang. Terakhir main kapan Kang? Saya terakhir main itu bulan 11 kemarin. Habis nutup hutang, menyumbang beri, saya nutup hutang. Terus saya main terakhir bulan 11 pas gajian. Main terakhir bulan 11 pas gajian itu tanggal 1 atau tanggal 2 itu saya main PKP. Habis semua itu, habis posisi saya itu kan udah menikah juga itu. Cuman istri saya nggak tahu utang saya di luar berapa, itu saya nggak tahu gitu. Saya cuma ceritanya uangnya kemana, ya buat nutup hutang. Gitu aja. Setiap ditanya saya pasti begitu aja. Nggak berani saya cerita. Cuman di sinilah saya mungkin ada unek-unek saya, karena saya di sini hijrah penjudi ya. Mudah-mudahan dengan saya cerita di sini, saya minta masukan dari abang-abang sekalian, rekan-rekan sekalian.
biar menjadi yang lebih baik lagi. Amin, amin. Demikian tadi sahabat-sahabat cerita dari salah satu sahabat kita dalam satu live streaming ya, di salah satu akun sahabat saya di Penjudi Hijrah, di akun TikTok itu nanti bisa dicari. Di sini kami sengaja untuk menyebarluaskan cerita-cerita dari sahabat-sahabat kita mantan penjudi, semoga saja mantan ya tidak lagi berjudi aktif, terkait dengan kehidupannya hari ini, yang kesemuanya itu dari yang bercerita itu semuanya tidak ada yang baik-baik saja. Semua dalam keadaan tertekan, dalam keadaan minus, dalam keadaan yang hancur, porak-poranda ya. Entah itu dari sisi keuangannya atau bahkan dari sisi asetnya yang sudah hilang, bahkan dari sisi keluarganya yang sudah tercerai-berai. Maka dari itu sahabat-sahabat, belajar dari cerita ini, semoga saja kita bisa mengambil hikmah tentang bahayanya judi online. Maka dari itu tetap semangat yang dalam kondisi terpuruk, yang hari ini masih terpuruk, jangan putus asa, pasti ada jalan sahabat-sahabat, pasti ada jalan. Hidup harus terus berlanjut sahabat-sahabat, apapun yang terjadi hadapi, kita sebisa mungkin selesaikan. Kita punya Tuhan yang maha besar, kita punya Tuhan ya sahabat-sahabatku sekalian. Kalau tidak bisa, kita tidak bisa menyelesaikan memang. Yang bisa menyelesaikan adalah Tuhan yang Maha Esa. Pasrahkan padanya, bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya sahabat-sahabat sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya judi online. Sekian dari saya, jangan lupa like and subscribe, share, komen di channel Sahabat Anas. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.